MUI itu mengarahkan kepada para milenial, kepada para pebisnis untuk bagaimana dengan berbisnis nih yang membawa kita ke surga itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan MUI sekalian, ketemu lagi dengan saya Tantan Hermansyah di podcast MUI. Hari ini menarik dan dilihat dari penampilan kita sangat santai karena kita akan bicarakan satu isu yang maha serius. Nah, jadi kalau isunya maha serius, maka kita harus memosisikan diri dalam suasana santai. Yeah. Dan hari ini kita sudah hadir bersama kita untuk membincangkan isu itu dengan Pak Wasekjen Bidang Ekonomi Majelis Ulama Indonesia Pusat, Bapak Azrul Tanjung. Assalamualaikum Pak Azrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Aduh. Sangat sehat. Alhamdulillah. Ini jangan dikira ya, meskipun saya santai, Pak Azrul santai, tapi kita akan bicarakan isu yang sangat serius. Yang sangat serius ya. Iya. Jadi. Nah, Pak Azrul, kita mulai saja ya. Kalau kita bicara bagaimana pandemi menghantam ekonomi masyarakat, apa sih yang dilihat Bapak hari ini? Ya. Jadi pandemi ini sebuah peristiwa yang tidak terhindarkan ya. Betul. Dan tidak hanya kita, tapi di berbagai belahan bumi. Jadi artinya nasib kita pada hari ini dengan nasib masyarakat belahan dunia ya sama. Artinya apa? Artinya kita tidak usah terlalu merasa terpuruk, jatuh ya. Dan saya juga minta ya kepada para pengamat ya, kita tetap harus optimis. Ya, jangan pesimis ya. Tidak ada bisnis yang selalu stabil atau naik terus atau turun, ya memang bergelombang. Dan musibah ini ya harus kita hadapi dengan serius ya, dengan segala daya upaya kita, dan persoalan-persoalan ekonomi ya kita hadapi ya dengan berbagai cara. Nah, sekarang ini kan banyak cara ya yang harus kita coba dan banyak tren. Nah, biasanya anak-anak muda akan cepat mengikuti tren ini. Betul. Nah, gitu kan kira-kira gitu. Maka para milenial saya kira sudah harus kita angkat ke atas untuk ekonomi ini. Oke, Ya. sebentar Pak Azrul, menarik ini teman-teman. Kalau membicarakan Saya sambil ngopi ya. Silakan. Ya. Wah, itu kopi mantap itu dari tuan rumah kita MUI. Nah, kalau kita bicarakan posisi milenial, itu kan kuantitinya paling besar nih hari ini. Paling besar ya. Paling besar secara Ya. demografi, kuantitinya paling besar. Tapi saya tidak ingin terlalu fokus pada kuantiti yang sering dibanggakan. Oke. Kualitasnya sendiri milenial untuk menghadapi persoalan ekonomi pandemi kayak gimana? Nah, kita lihat sekarang ya, entitas anak-anak milenial ya sekarang ini dalam bisnis sudah mulai sangat terlihat. Oh ya. Mulai muncul. Ya, kita nggak usah jauh-jauh, misalnya ya, Gojek sebenarnya kan di Oh iya sih. anak muda ya. Iya, Kemudian Saingannya Tokopedia itu kan anak-anak muda. Nah, sekarang ternyata termasuk anak saya ini. Anak saya kan juga aktivis Iya. aktivis mahasiswa. Ternyata anak-anak muda itu termasuk anak saya sudah mulai dengan bisnis real. Anak saya tuh dengan 3-4 orang tuh bikin makanan di packaging bagus. Kemudian pakai GoSend atau GoFood ya. Itu Dari sirkulasi ekonominya bagus gitu. Iya, kan? berjalan. Kemudian mereka buat baju-baju desain sendiri atau desain yang diinginkan masyarakat. Jadi sekarang sudah terjadi yang seperti ini. Berarti sebetulnya optimisme yang tadi disampaikan Pak Azrul itu kena ya pada level milenial karena namun mungkin memang belum sebesar kue ekonomi yang dipegang oleh orang tua. Iya, betul. Untuk itu saya kemarin sempat bertemu dengan teman-teman Kadin ya pada Kongres Ekonomi Umat yang kedua. Yang datang itu Ketua Kadin Bidang Ekonomi Syariah. Saya terkaget-kaget, anak muda belia justru memegang
atau mengendalikan ekonomi syariah. Saya sampaikan kepada beliau, saya kepingin bagaimana anak-anak muda ini sekarang yang di depan. Oke. Responnya gimana, Pak? Wah, tentu respon sangat positif. Saya sampaikan kepada mereka. Misalnya Abu Rizal Bakri. Nah, kebetulan ternyata ini menantunya Abu Rizal. Oh. Abu Rizal Bakri itu sudah generasi yang ketiga ya. Pak JK sudah generasi ketiga. Tapi ada pengusaha-pengusaha besar, misal Khairul Tanjung. Saya kok belum yakin dia sudah masuk kepada generasi kedua. Iya, regenerasi ya. Nah, Wardah Bu Nur Hayati, saya sebut muslim saja ya, sudah masuk ke generasi kedua. Nah, artinya apa? Artinya anak-anak muda sekarang sudah. Syahid Group juga sudah ke generasi Ya, kedua. Syahid Group ya, sudah. Jadi artinya kita MUI dalam hal ini akan mendorong. Oke. Ya, kenapa? Ya, ini tidak bisa dihindari ya. Dunia berputar, mengalami pergeseran, cita rasa juga mengalami perubahan, dan orang-orang tua tidak akan bisa mengikuti. Itu sudah sunatullah itu. Betul. Nah, tadi Pak Ajrul menyebutkan MUI. Sekarang kalau agak fokus di MUI, bagaimana mendorong ekonomi anak muda itu dari MUI? Skenario dan strateginya seperti apa? Nah, ini begini ya. Saya tuh hampir tiap hari ya, ketika saya ke MUI menerima teman-teman untuk konsultasi ya. Dari berbagai kalangan? Dari berbagai kalangan. Bahkan ada juga yang non muslim kan. Oh. Yang datang ya. Mereka berkonsultasi bagaimana bisa berkolaborasi antara usaha besar dengan usaha kecil, ya nggak? Oke. Nah, karena ini sebuah entitas yang sebenarnya di negara maju sebuah satu kesatuan, tapi di negara kita seperti parsial. Itu. Nah, ini juga harus kita upayakan. Sebenarnya Kongres Ekonomi pertama di Jakarta juga pada tahun 2017 kita meluncing sebuah gerakan kemitraan antara usaha besar dengan, tapi yang kita maksud dengan kemitraan itu bukan bapak angkat dan anak angkat yang konsep zaman Pak Harto zaman dulu ya. Jadi zaman milenial. Apa konsepnya? Konsep kesetaraan. Nah, kesetaraan kita maksud bukan disamakan, tetapi bagaimana mereka saling bersinergi, saling menguntungkan. Contoh, Garuda Food dengan petani. Nah, itu bagaimana Garuda Food punya tanggung jawab sosial terhadap produk-produk yang akan dia ambil di petani. Nah, MUI berada di tengah ini memfasilitasi. Nah, bagaimana petani kacang kita bina, kemudian Garuda Food nggak usah bantu modal, tetapi pinjamkan bibit. Pinjamkan bibit, kita hasilnya bagus, kemudian ini dijual langsung kepada Garuda Food. Nah, sekarang mata rantai itu kan harus kita potong. Kemarin kan mata rantai panjang. Ini salah satu bentuk. Ini sudah jalan, Pak. Sudah jalan. Udah berapa spot itu yang jalan dan bisa MUI tentulah tidak mengambil porsi-porsi ormas ya. Ini teman-teman ormas harus paham betul ya. Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, Matlatul Anwar, Al-Ittihadiyah. Teman-teman harus ngerti bahwa posisi MUI itu membuka. Nah, membuka, kemudian selanjutnya diteruskan oleh mereka ormas terkuat di situ. Nah, misalnya kacang di Jawa Timur. Nah, itu mestinya diteruskan oleh teman-teman NU. Karena itu basisnya mereka basisnya di sana. Di Sulawesi Selatan ada coklat. Di Wajo itu lebih kuat Muhammadiyah. Kita minta Muhammadiyah meneruskan. Nah, itu pola-pola yang kita bangun sekarang. Jadi MUI babat alas, yang melanjutkan adalah teman-teman ormas. Begitu. Nah, jadi jangan sampai MUI itu seolah-olah sebuah ormas sendiri. Yang tidak benar itu. Iya. Oke, itu yang kadang salah itu. Nah, itu sering salah. Sehingga dianggap MUI ini seperti Muhammadiyah maupun NU kan.
Padahal MU itu kan gabungan dari Iya. semua itu kan gitu, kira-kira gitu. Itu 2017. Sekarang masuk 2021 dan kemarin baru Kongres Ekonomi Umat Islam lagi. Ya. Itu ada evaluasi nggak selama 3-4 Nah, tahun itu? Gimana? Evaluasi utama ya yang kita lakukan ada dua hal dasar ya. Kita sadar betul ya Pak Jokowi sebagai kepala negara sudah bekerja keras dan kita mengapresiasi. Apa apresiasinya? Pak Jokowi 2017 berkomitmen mengambil alih 12 juta hektar tanah yang Ya. sudah diberikan kepada pengusaha-pengusaha besar tapi tidak jalan. Selama 4 tahun sudah 4 juta hektar yang sudah diambil Pak Jokowi dan didistribusikan kepada pengusaha-pengusaha menengah lah. Tetapi baru 4 juta itu. Berarti kalau 12 juta masih ada. Baru 30% ya itu. Iya, masih ada 8 juta kan? Nah, tetapi tentu kita paham ya, Pak Jokowi sampaikan di Kongres, saya bukan nggak kepikiran tuh bahasa Pak Jokowi ya. Saya kepikiran itu. Iya. Tetapi tentu kita paham lah bahwa tidak sesederhana yang kita pikirkan. Nah, untuk itu kita tetap mengapresiasi. Dan Pak Jokowi berkomitmen untuk meneruskan yang 8 juta hektar. Insya Allah mulai tanggal 28 Desember ini saya akan menerima 15 orang pengusaha muslim di kantor MUI. Oke. Nah, ada kepingin 20 hektar untuk bikin kebun singkong. Kenapa? Kita jangan salah loh, singkong kita impor. Ternyata singkong itu dibikin susu, dibikin pemutih, macam-macam itu. Ada pengusaha muslim 4 orang ya, mereka kepingin bikin kebun singkong tapi 20.000 hektar. Nah, Pak Jokowi menjanjikan silakan bawa ke saya langsung. Nah, MUI akan memfasilitasi ini. Nah, hari ini saya mulai kemarin dan hari sudah ada 15 sampai 18 orang yang kontak saya langsung. Artinya kita evaluasi tapi kita tetap apresiasi ya. Iya. Itu. Itu namanya evaluasi kritis. Ya, sebab MUI ini kita MUI ya jangan sama seperti LSM atau apa ya. Kita kritis tapi kritis yang objektif lah. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua pembiayaan keuangan mikro dan ultra mikro. Oke. Nah, itu Pak Jokowi sudah luncurkan 2. Saya perlu beritahu kepada pemirsa sudah 2. Pertama di Kementerian Keuangan kredit ultra mikro. Iya. Kemudian satu lagi di OJK Wakam Mikro. Tapi memang persoalannya dari negara murah. Kalau dikonversikan ke bunga 4%, tapi nyampe di bawah besar karena mata rantainya terlalu panjang. Nah, kita berharap ini bisa dievaluasi, dicarikan solusi oleh Pak Jokowi. Dan saya sudah meminta kepada Buya Anwar Abbas selaku penanggung jawab bidang ekonomi untuk menyampaikan langsung ini nanti kepada Pak Jokowi. Oke. Solusi. Aduh. Ini 2 utama nih. Sebentar Pak, ini kayaknya teman-teman kita, kawan-kawan kita serius banget. Pak Ajrul biar ngopi dulu dan asal kawan-kawan tahu, Pak Ajrul itu selain sebagai wasekjen ekonomi, tapi kalau lihat dari penampilannya kan kayak seniman. ternyata sudah punya banyak lagu itu. Ya, ada beberapa. Silakan subscribe di channel official beliau itu langsung. Nah, supaya tidak terlalu jangan sampai itu seperti PHP bahwa Pak Ajrul itu punya kapasitas seniman. Bagaimana kalau kita minta lagu dulu ya? 1 lagu, Pak. Ya, kalau 1 lagu lama ini. Ini udah kita siapkan ini. Oke, boleh, gitarnya. Boleh. Silakan, boleh. Pak. Oke. Nanti teman-teman merasa aneh, ternyata MU beda ya. Oh. Ini sebuah lagu yang saya ciptakan ya. Mungkin ceritakan dulu lagu ini kan. Lagu ini lagunya saya ciptakan ketika saya masih kuliah. Waduh, sebentar kuliah di mana Pak? Nah, biar tahu semua. Ya, saya kuliah di beberapa tempat lah. Iya. Ya. Tapi ternyata petualang memang. Ya. Sudah puluhan tahun kan. Tetapi liriknya itu saya ciptakan ketika saya sudah jadi rektor kira-kira gitu. Judulnya Bidadari Hatiku ya. Oke. Jangan tundukkan wajahmu walau badai akan menghempas. Biarkan angin
Deraikan daun randu menyentuh hatimu. Saya kira cukup ya sebagai apa? Sebagai perkenalan ya, bahwa ternyata di MUI itu ada juga seniman. Oh, banyak. Oke, teman-teman sekalian, jadi tadi ada proses yang positioning MUI dalam konteks pengembangan ekonomi di ultra mikro dan mikro itu ternyata jelas ya. Bukan sebagai fasilitator utama, tapi lebih sebagai lembaga pembuka yang Ya, membuka jalan ya. Berarti memerlukan ini Pak Ajrul, berarti memerlukan kesiapan dari ormas yang jadi mitra MUI. Betul. Targetnya berapa Pak? Yang mana nih? Yang ini memfasilitasi teman-teman di ormas. Tentu beginilah ya. Karena kita tidak mendikotomi ya antara muslim, non muslim, besar maupun kecil. Ya. Cuman ginilah, adalah rasa keadilannya. Ekonomi berkeadilan ya. Ya, karena sesuai dengan konstitusi kita kan. Ya, bahwa bumi, air dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Nah, rakyat itu ya termasuk muslim. Nah, sekarang ini kan lebih dominan non muslim ya. Kita tidak iri, tetapi berikan porsi. Dan untuk memberikan porsi itu ya memang harus ada dalam tanda kutip proteksi, seperti yang terjadi di Malaysia lah. Affirmative action. Itu. Jadi seberapa besar? Ya tentu sesuai porsi. Kita tidak berharap 50-50, enggak juga ya. Tapi ada rasa keadilan. Nah, maka dari itu ya keuangan mikro yang sudah masuk ke pondok-pondok ya itu perlu kita perkuat. Dengan kata lain, lembaga-lembaga yang terafiliasi kepada kaum muslimin seperti pondok itu diberikan porsi atau affirmative action. Betul. Okay. Dan saya berterima kasih ya, saya selaku Waksekjen, dan tidak salah juga kalau saya sebut mewakili Majelis Ulama Indonesia ya, menyampaikan apresiasi kepada Pak Jokowi ya. Karena satu kredit ultra mikro yang ada di Kementerian Keuangan, kedua bank wakaf mikro yang ada di OJK, dan itu memang hasil kongres. Itu teman-teman harus tahu, itu hasil kongres, dideklar oleh Pak Jokowi di kongres, termasuk redistribusi aset itu dideklar pada kongres pertama di Jakarta tahun 2017. Jadi kita tidak sebut angka lah berapa besar porsinya, ya memenuhi hasrat keadilan saja ya. Kira-kira karena yang namanya keadilan kadang-kadang bukan persoalan angka, tapi persoalan aksesibilitas. Itu. Jadi ketika aksesnya dibuka lebih lebar sehingga semua orang bisa masuk, kita bisa kompetisi di situ. Betul. Ada sedikit afirmatif gitu ya, itu saya kira ada. Betul. Nah Pak Ajrul, yang isu selanjutnya adalah yang cukup penting karena kita di era 4.0 atau bahkan ada yang bilang 5.0 adalah digital economics. Nah, visi MUI sendiri terhadap digital economy kayak apa tuh? Bahwa dunia ini mengalami pergeserannya. Betul. Perubahan bahkan sudah tidak terhindarkan. Dunia digital sudah menjadi kebutuhan yang melekat ya. Bukan hanya tidak terhindarkan, tapi melekat dalam diri kita. Anak-anak kita sekarang belanja dengan gawai ya. Maka umat muslim ya, segera jangan menghindar. Harus masuk ke dunia itu, dunia digital itu. Ya. Itu. Harus masuk. Harus masuk. Dan di MUI itu ada namanya Pusat Inkubasi Bisnis. Kebetulan saya ditunjuk sebagai direktur di Pusat Inkubasi Bisnis. Nah, kemarin persis tanggal berapa kemarin, Rabu ya, Rabu kita melakukan sosialisasi sertifikasi halal. Saya berada di Bekasi, BPJPH berada di Pondok Haji, LPPOM ada di Bogor, pesertanya ada di mana-mana. Itu sudah tidak terhindarkan. Dan termasuk nanti sertifikasi halal itu kan tidak lagi dilakukan piece to piece. Sudah dilakukan dengan cara yang digital.
Oke. Ya kita memasukkan data mau ke handphone kita, dipoto, Verifikasi. semuanya melalui aplikasi. Nah, jadi ya kita harus masuk ke dunia itu, ya harus masuk ke dunia itu. Orang sekarang kan belanja sudah, kenapa? Sudah belanja dengan online. Iya, betul, betul. Bahkan beli beras, beli mie, beli beli apa telur. saja. Beli telur sudah dengan aplikasi. Jadi MUI mendorong untuk dunia usaha umat ini masuk ke dunia itu. Nah, kita minta lah negara betul-betul memfasilitasi, terutama Kominfo ya. Iya. Nah, ini harus Kominfo harus betul-betul mengambil bagian yang besar ya. Untuk digital Iya, economy ini. iya. Kenapa ya? Ya dunianya sudah begitu, ya. Yang tidak ya akan tergilas. Punya ini nggak apa imajinasi atau rencana aksi gitu untuk meningkatkan share digital ekonomi umat Islam itu? Karena selama ini yang kita lihat ya, Yeah. Terus umat Islam Indonesia kan mayoritas banyak. Pasti kalau kita ngomong digital economics, kita juga paling banyak pelakunya dong. Yeah. Cuman masalahnya kita masih user nih, Betul. bukan subjek atau prime actor gitu. Ya. Itu kira-kira kayak gimana skenario yang Ya memang mau didorong? hari ini kita masih sebagai objek ya. Artinya kita menggunakan fasilitas yang disiapkan pengusaha besar ya. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Ya karena memang untuk mengejar ketertinggalan itu memang butuh waktu. Betul. Bisnis ini tidak instan. Ya. Dunia kembali kepada zaman kapitalis, dan sebuah buku yang sangat mempengaruhi itu judulnya Wealth of Nation. Ya. Karya Adam Smith. Iya. Dulu karya Adam Smith mau ditinggalkan orang karena tahun berapa ya, 1921 ya, 21 sampai 23 kapitalisme rontok. Tetapi sekarang kembali lagi. Nah, saya pernah diminta oleh Kiai Ma'ruf yang sekarang Wapres kita, dulu kan ketua umum MUI, untuk beliau ketua umum. untuk membuat sebuah buku yang berjudul Budaya Bisnis, karena bisnis juga tanggung jawab ulama. Bisnis tanggung jawab ulama. Itu. Dan ulama bertanggung jawab pada proses Bertanggung bisnis. jawab. Makanya di MUI ada bidang ekonomi kan, ada. Kiai Ma'ruf bilang, manggil saya, perintahkan, Pak Azrul, bisa nggak selesaikan buku ini dalam waktu 3 bulan? Saya nggak langsung jawab. Saya bilang, Kiai, Adam Smith membuat buku Wealth of Nation itu 11 tahun. Nah, 11 tahun itu mengguncang dunia. Iya. Kalau Kiai Ma'ruf minta saya 3 bulan, saya yang terguncang ibu. Kira-kira begitu ya. Beda arah doang guncangnya. Ya sama-sama terguncang. Cuman Wealth of Nation mengguncang dunia, budaya bisnis mengguncang saya. Saya ingin katakan bahwa ya bisnis berproses. Kita jangan anti dengan usaha besar, ya. Ya betul, usaha kecil mikro kita bela, ultra mikro kita bela. Tetapi nggak boleh juga kita anti dengan pengusaha besar. Oke. Anti dengan kapitalis, ya. Sebab dunia ini bukan milik kita sendiri. Nah sekarang kita bagaimana mensinergikan antara kelompok-kelompok usaha yang ada. Nah, sekarang dunia digital itu memang dilakukan oleh usaha-usaha besar ya. Ya kita itu. Ya kita ikut dulu lah. Nah, tapi bagaimana caranya anak-anak muda kita, ini ya, para milenial ini, ya sudah waktunya berkolaborasi. Ya untuk apa? Untuk ya mulai kan menciptakan sesuatu yang baru. Oke. Jadi sekali lagi ya, meskipun MUI itu terkesan tua ya, kitab-kitab kuning ya. Betul. Tetapi MUI itu mengarahkan kepada para milenial, kepada para pebisnis, untuk bagaimana dengan berbisnis nih yang membawa kita ke surga itu loh. Ya. Gitu loh. Bisnis ini membawa kita ke surga. Orang kan banyak yang ngeles lah bahasa saya. Ya kita tidak hidup seadanya, cukup dengan 2 rakaat, 2 aja ya.
Saya marah. Saya bilang, Ibu, Pak CT itu, Khairul Tanjung, Ya. dia duha. Dia juga tahajud. Betul. Tapi dia kaya. Pendekatan agama itu nggak boleh sepotong-sepotong. 9 dari 10 sahabat Rasul yang digaransi masuk surga langsung, 9 itu pebisnis kan? Iya. Termasuk salah satunya Abdurrahman Bertaub ya. Ketika dia datang ke Madinah, dia tanya pasar, dia nggak mau tawaran-tawaran dunia gratis. Nah, kebiasaan kita ini kan gratisan. Nah, itu yang harus kita hindari. Apalagi dunia sekarang yang berputar cepat, semua serba digital, ini juga cepat. Ya, anak-anak muda harus lebih cepat. Di pusat inkubasi bisnis MUI mengarah ke ekonomi digital. Itu pasti. Kita sudah memfasilitasi teman-teman itu untuk melek IT. Sudah pada kongres kemarin, kongres kedua di Jakarta 2021 ini. Iya. Nah, kita juga memfasilitasi. Yang kemudian rame di sana ya. Ya. Padahal di kongres biasa aja. Ya. Kita juga memfasilitasi ada pameran digital. Oh. Nah, jadi MUI sudah mulai. Jadi kongres kemarin berlangsung, para dunia usaha ikut berbisnis di digital itu. Nah, MUI sudah memulai untuk masuk dunia digital itu. Kita betul-betul mendorong masyarakat. Ya, ini bukan pilihan, Iya. tetapi sebuah keharusan. Gitu Betul. Kosakatanya begitu ya. Bukan pilihan tapi keharusan. Karena kalau tidak ikutan tinggal zaman ya gitu. Pasti digital ini sudah tidak terhindarkan. Ya, kita harus kita tidak memilih, tapi harus masuk ke dunia itu digitalnya. Oke, Pak Ajrul sendiri melihat permasalahannya kalau misalnya MUI berkecimpung di ranah digital economics, yang paling mendasar apa, Pak? Memang sudah begitu ya. Dulu kita bangga dengan sebuah perpustakaan yang besar ya. Oh iya. Betul ya? Betul. Saya termasuk punya koleksi mungkin lebih dari 10.000 buku di rumah saya. Tapi sekarang buku 10.000 itu kan bisa kita kantong di handphone kita. Iya. Kita bisa berlangganan. Kalau kita butuh print bisa kita print dengan biaya yang murah kan? Kita itu di sini udah berjajar nih. Iya. Dulu saya setahun bisa beli buku 10 sampai 25 buku. Nah, sekarang cukup berlangganan digital, kita bisa mengakses buku seantero dunia kan? Betul. Nah, Dan tidak rusak. Nah, Buku kita kadang rusak. sama dengan ekonomi. Ekonomi ini ya kita mengakses dunia. Jadi MUI betul-betul mendorong kepada dunia usaha. Ya, termasuk usaha mikro, ultramikro, usaha kecil untuk masuk ke dunia digital itu. Go digital. Harus nggak bisa nggak. Ya, sudah waktunya. Dan ini tadi saya katakan misalnya sertifikasi halal, kita fasilitasi ya. Kemudian juga Pinbas MUI juga melakukan pembinaan, membantu usaha kecil ya, mikro kecil, pengurusan izin, semuanya digital. Nah, sehingga dari situ mereka terbiasa. Nah, ternyata banyak juga mereka nggak mampu masuk dunia digital itu. Ya kita latih. Oke. Kita latih mereka untuk tidak alergi dan harus masuk ke dunia ini. Nah, hari ini teman-teman yang biasa dengan MUI, khususnya pusat inkubasi bisnis, ya mereka sudah terbiasa. Bahkan sebuah koperasi baru saja WA ke saya, mereka menawarkan produk-produk mereka dengan digital. Nama koperasinya Koperasi Garda Matahari Nawacita. Jadi kita cukup klik. Nah, koperasi ini binaan MUI. Ya, binaan pusat inkubasi bisnis MUI. Ya, mereka sudah menawarkan itu. Ya, di tengah kesibukan orang ngantar ke rumah. Nah, produk-produk UKM di bawah binaan kita sudah masuk digital semua. Ya. Artinya betapa pentingnya digitalisasi ini ya. Nah, saya bersyukur ya pemerintah cukup memperhatikan ya. Iya. Nah, misalnya Presiden menghimbau kepada
kita Lebaran untuk belanja online, saya kira bagus dia, ya. Dan biaya jadi lebih itu murah. jelas. Kenapa? Karena itu memutus mata rantai Yang panjang. yang panjang menjadi banyak. singkat sekali. Dan ini perlu kita ketahui ya, kita sadari betul bahwa bisnis umat. Nah ini kadang-kadang kita tidak menyadari. Bisnis umat sangat diuntungkan dengan digital. Oke. Nah kenapa? Karena paradigma kita kalau belanja kan harus ke pasar. Pasar secara fisik. Baik itu ke pasar tradisional maupun mini-market ataupun supermarket. Nah sekarang pasar itu ya maya. Nah karena pasar itu maya, UKM bikin kopi, dia kemas, dia publish, kita sebagai konsumen bisa beli langsung kopi kepada produsen UKM ya. Nah ini artinya apa? Artinya sangat membantu. Kemarin seorang pengusaha ikan datang ke saya meminta bantu mekanisme sertifikat halal. Ya, saya bilang itu gampang sekarang, nggak seribet dulu. Anda cukup buka ini. Ya. Salah satunya Nah, saya karena bilang, digitalisasi itu. Bapak produksinya berapa? Sehari 40 kilo. Bagaimana pasarnya? Ya gini Pak, gini. Oh itu sudah manual. Anda harus masuk dunia digital. Sehingga target Anda bulan ini atau bulan depan 100 kilo per hari. Dari 40 kilo jadi 100 kilo. Kenapa? Karena dengan dunia digital, Pasar pengusaha somai, pengusaha pempek, apalagi ya, pengusaha macam-macam yang menggunakan bahan baku ikan bisa mengakses produk mereka langsung tanpa melalui perantara. Ini umat dibantukan. Nah, tinggal bagaimana anak-anak muda saya ajak, saya himbau yang punya kemampuan di dunia IT, ya bikinlah, ya bikinlah. Jangan berpikir modalnya dari mana. Ya. Rasulullah kan berbisnis nggak pernah mikirin modal kan. Dia ditarik Khadijah setelah dia jago bisnis kan. Iya. Bukan dari nggak punya pas apa-apa Khadijah. ditarik, nggak begitu. Setelah jadi dilihat Khadijah dia bagus, baru dia ditarik. Nah, kita minta paradigma anak-anak muda kita robah. Berkarya dulu, nanti orang akan melihat. Tapi secara umum umat Islam itu siap nggak sih go digital itu? Itu yang saya katakan, tidak boleh tidak siap. Jadi ini udah harus ya. Harus siap. Bukan harus siap, wajib. Wajib siap. Ya, kalau dalam agama itu hukumnya wajib. Iya, wajib siap. Ya, kalau dalam agama wajib tidak dilaksanakan masuk neraka. Kalau dalam ekonomi wajib, ya kita akan masuk ke dunia kemiskinan. Kalau tidak Ya, dilaksanakan. jadi kalau kita tidak melakukan itu, ya kita akan masuk ke dunia kemiskinan. Kenapa? Ya kita pasti tertinggal. Karena secara umum begini Pak, yang kita lihat ya, kan kita mayoritas masyarakat Islam. Ya, Kita juga konsumen terbesar. betul. Kita juga mungkin user terbesar di dunia digital. Betul. Tapi di aspek produksi kita harus jujur ya, kita masih belum menjadi pemain utama. Belum jadi pemain utama, betul. Pemain utama. Ya. Ada beberapa yang masuk situ. Nah, saya kira tidak ada salahnya ya MUI ya, termasuk teman-teman Infocom memulai bisnis ini. Oke. Tidak mesti MUI ya, Iya. tapi para aktivis. Iya. Aktivis di Infocom MUI mendesain bisnis ini bisa saja nanti berkolaborasi dengan pusat inkubasi bisnis, sehingga kita punya rumah sendiri kan. Oh. Kita jangan tabu. Ya itu karena Komisi Infocom kan basisnya digital. Ya. Digital kan. Jadi kolaborasi. Betul. Kolaborasi. Jadi Infocom menyiapkan rumahnya, pusat inkubasi bisnis MUI menyiapkan isinya. Iya. Subjeknya. Subjeknya ya. Jadi ini sebuah kerja penting bagi saya, dan jangan salah juga para pemirsa ya, di MUI itu karena banyak anak muda. Ya sekarang. Ya. Sekarang cukup mulai banyak anak muda. Banyak anak muda. Jadi kita harapkan MUI ke depan ini memang keberadaannya untuk umat. Ya harus. Jangan Sebagaimana sampai cita-cita. keberadaan MUI untuk agama.
semata. Karena agama Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Dengan berbagai dimensi Ya. ya. Nah, ekonomi itu kan termasuk rahmat. Kalau umat kita lapar, ya berarti tidak hadir kerahmatan di situ. Jadi kalau ada orang tidak makan di dekat saya, maka saya berdosa. Kenapa? Saya tidak memberikan rahmat kepada orang di sekitar saya. Jadi saya mengingatkan kepada para aktivis Islam di ormas Islam, di Muhammadiyah, di NU, di Al-Wasliyah, di Al-Ittihadiyah, di Matlatul Anwar, di PUI dan lain-lain, untuk menyadarkan betul bahwa kita ada di ormas itu harus memberikan arti kepada umat di sekitar kita. Kalau ada yang tidak makan, kelaparan, berdosa. Kira-kira begitu. Ini dakwah ekonomi. Iya, Pak Azrul, sebagai wasekjen di bidang ekonomi, apa program tercepat MUI untuk mengatasi atau berkontribusi pada persoalan ekonomi umat ini? Baik. Nah, mungkin para pemirsa akan kata Cak Lontong akan tergaget-gaget, akan terbelalak atau apalah. Insya Allah 2002 MUI 2022 2022 ya. Iya. MUI melalui Pusat Inkubasi Bisnis akan mengadakan Festival Kopi Dunia. Wow, wih, kopi Ya, kita, kopi dunia. kopi. Kenapa kopi? Nah, ini yang kita perlu tahu. Indonesia adalah negara keempat Produsen kopi terbesar dunia. produsen kopi terbesar dunia. Tetapi petaninya miskin. Betul. Nah, ini salah satu motivasi kenapa MUI nanti akan mengadakan festival kopi supaya kopi ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Di mana Pak rencana? Saya pertimbangkan di Bandung. Bandung. Ya, Bandung. di Bandung ya, saya pertimbangkan di Bandung. Jadi bagaimana mengangkat keunggulan-keunggulan komparatif kita sebagai sebuah keunggulan utama negeri ini. Kopi kan tidak tumbuh di banyak negara. Iya. Tapi kok petani kita miskin? Nah, salah satu ide besok kita angkat isu kopi dan bagaimana dunia digital memframing kopi ini sebagai sebuah keunggulan besar bagi negara kita. Rencana bulan apa itu Pak? Belum, saya masih pertimbangkan betul karena habis kongres ya. Mungkin pertengahan tahun lah. Oke. Ya, kita akan adakan besar-besaran lah. Biar pada tahu nih teman-teman pengusaha kopi, ya produsen kopi atau para petani kopi gitu ya. Termasuk penikmat kopi. Oh kita. Terakhir Pak Azrul, sebelum kita tutup, seberapa optimis dengan visi, cita-cita dan narasi tersebut melalui MUI dan teman-teman ormas? Saya sangat optimis ya. Optimis bersyarat atau optimis? Enggak, tanpa syarat. Ya. Kenapa? Karena pada Kongres 1 respon Pak Jokowi kan luar biasa dan dilaksanakan. Oke. Walaupun tidak full. Ya. Ya kita sadar dia nggak gampang ya Ya. menghadapi mafia. Banyak hal. Banyak lah. Jadi saya optimis Pak Jokowi mengundang MUI untuk membawa siapa di antara umat yang butuh tanah besar. Kata Pak Jokowi 10.000 bukan 10 hektar ya, 10.000 hektar, 25.000 hektar, atau 50 hektar. 50.000 hektar. Saya nggak bisa bayangkan sebesar apa tuh. 50.000 hektar. Jadi kalau ada umat Islam, orang Muslim mau berbisnis, pemerintah sekarang siapkan. Melalui apa? Melalui MUI. Saya tidak ragu-ragu menyampaikan itu. Nah, tetapi iya harus dalam konteks bisnis. Ya kalau mau nanam singkong, jangan nanam singkong atau dapat tanah jual ke itu lagi, itu bukan Jokowi. Iya. Jangan. Yang dapat itu lagi, dapat kasih ke dia. Kita kerjasama Pak. Tapi kerjasamanya dengan itu lagi ya itu nggak betul ya. Nah itu. Jadi saya sangat optimis dan saya percaya dengan pemerintah kita. Soal ada kelemahan tuh kita kritik aja. Seperti yang sudah dilakukan Pak Anwar, tapi memang kritik yang konstruktif. Betul. Jadi Pak Anwar tuh mengkritik tapi konstruktif, ya tidak membabi buta. Dan Jokowi juga menjawab dengan
elegan ya. Ya, Nah, sangat elegan. elegan. Jadi sekiranya MUI sudah melakukan peran dan umat memang berharap besar kepada Majelis Ulama Indonesia. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Pak Azrul. Teman-teman sekalian, digital economics itu diprediksi oleh banyak pihak, banyak pengamat sebagai salah satu fundamental ekonomi di masa mendatang. Ya. Dan saya kira beberapa statement dari Pak Azrul yang merupakan juga Direktur Pinbas ya Pak ya? Ya. Pinbas di MUI itu merupakan semangat optimisme yang tadi bukan tanpa landasan, karena juga lembaga ini secara kelembagaan menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut itu. Kata kuncinya, Islam harus menjadi atau kaum muslimin harus menjadi pemain utama. Jangan hanya jadi user. Saya Tantan Hermansyah, host hari ini. Semoga ada manfaatnya perbincangan kita. Terima kasih Pak Azrul. Sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagu terakhir dari Pak Azrul. Sebuah lagu ya dari Bee Gees tapi versi Indonesia. Oke. Ya. Kita nikmati Sambil kita nyeruput. nikmati kopi ya. Walaupun lama semua akan terwujud, biarlah kita sabar. Bunga cinta pasti tergapai. Kau dan aku akan menjadi satu di dalam buih-buih gelombang cinta yang abadi. Kau dan aku bersama mengarungi lautan samudra cinta. Kau dan aku bersama mengarungi lautan samudra cinta. Terima kasih.